Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan mendapatkan update terbaru dari kami, komunitas saham Best. Mari kita mulai analisa sebuah saham yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode sahamnya adalah TINS atau PT Timah Tbk. Perlu kami sampaikan bahwa ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual saham yang kami analisa dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi atas analisa ini. Kalau kita melihat saham TINS hari ini bergerak dengan rentang harga dari 1.900 sampai dengan 2020 dan ditutup dengan kenaikan 3,12% atau 60 poin ke 1985. Total transaksi yang terjadi di saham TINS adalah 421,51 miliar. Ini membuat saham TINS sangat liquid. Kalau kita lihat market capital dari TINS adalah 14,78 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat dari rentang harga bulanannya, TINS bergerak dari 1.575 sampai dengan 2.540. Ini membuat TINS saat ini sedang berada nyaris di pertengahan harganya, di pertengahan price channel bulanannya atau di mid channel bulanannya. Kemudian bila kita melihat dari investor asing, hari ini investor asing tercatat melakukan net foreign sale sebesar 9,56 miliar rupiah di saham TIM. Sedangkan dalam 1 bulan terakhir, investor asing melakukan net foreign sale juga sebesar 119,96 miliar rupiah di saham TINS. Dan selama 1 tahun terakhir, investor asing juga melakukan net foreign sale sebesar 114,25 miliar di saham TINS. Saham TINS sendiri sudah melantai di pasar modal Indonesia cukup lama, ya ini sejak 19 Oktober 1985, dengan pemegang saham utamanya adalah Indonesia Asahan Aluminium Persero sebesar 65% dan masyarakat memiliki sebanyak 35%. Komisaris utama dari TINS adalah Muhammad Alvan Baharudin, sedangkan direktur utamanya adalah Mokhtar Reza Pahlavi Tabrani. Kemudian bila kita melihat dari earning per share dari perusahaan ini atau dari perusahaan TINS, memang kalau kita melihat EPS-nya di kuartal ketiga tampil sangat membaik, yaitu membaik secara Q on Q maupun secara year on year. Dan kalau kita lihat EPS TINS ini masih berada di dalam zona merah atau di dalam zona kerugian. Meskipun kerugiannya berkurang dibandingkan tahun lalu karena harga timah dunia yang juga cukup meroket secara signifikan. Kemudian kalau kita lihat sales dari TIN adalah 11,88 triliun, asetnya 16,75 triliun, liability-nya 11,82 triliun, equity-nya 4,93 triliun, dan net profitnya minus 255,15 miliar. Book value per share dari TIN adalah 662 dan ini menghasilkan valuasi yang cukup tinggi untuk TINS, yaitu price to book value ratio atau PBV ratio-nya adalah 3 kali, sedangkan price earning ratio-nya adalah minus 43,46 kali karena TINS berada dalam zona kerugian. Secara profitability, net profit margin TINS adalah minus 2,15%, ROE-nya minus 69,1% dan ROA-nya adalah minus 2,03%. Secara liquidity-nya, debt equity ratio-nya atau rasio hutangnya adalah 239,9%. Jadi kalau kita lihat fundamental TINS, secara valuasi TINS sudah mahal, secara profitabilitas perusahaan ini rugi, sedangkan dari segi rasio hutangnya
rasio utang TINS sangat besar, 239%. Tuh, 2 kali lebih dari equity-nya. Kemudian TINS secara teknikal. Kalau kita lihat TINS secara teknikal, maka secara primary trend TINS sedang mengalami uptrend karena candlenya bergerak di area atas dari MA200. Sedangkan kalau kita melihat dari secondary trendnya, TINS bergerak downtrend karena candlenya bergerak di area bawah dari MA20. Kemudian jika dilihat dari volume perdagangan, memperlihatkan kenaikan transaksi yang menandakan tren masih kuat. Dari indikator MACD, belum nampak pola golden cross maupun pola dead cross, sehingga ini bisa menjadikan sinyal bagi kita untuk wait and see, karena belum adanya sinyal beli maupun sinyal jual dari MACD. Sedangkan kalau kita melihat dari indikator stokastik, saat ini harga sedang berada di fase netral, jadi belum juga ada indikasi untuk sinyal beli maupun sinyal jual di saham TINS. Kemudian mari kita beralih ke aktivitas top 5 broker selama sepekan. Kita melihat bahwa top broker sedang melakukan small distribution, top 3 broker melakukan big distribution, dan top 5 broker melakukan big distribution. Bagi kami, saham TINS memiliki support pertama di harga 1825, support kedua di harga 1605, resisten pertama di harga 2129, dengan resisten kedua di harga 2298. Risk reward ratio saat ini bagi saham TINS adalah risknya 19,14% dengan rewardnya adalah 15,77%. Selanjutnya, bila kita melihat dari volume profile, saham TINS ini sedang bergerak sedikit di atas volume profile terpanjang yang berada di area harga 1900. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan, analisa singkat saham TINS baik dari segi fundamentalnya maupun segi teknikalnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami, Komunitas Saham Best. Apabila Anda ingin mengenal kami lebih jauh, Komunitas Saham Best, silahkan klik link yang ada di bawah untuk tersambung ke Facebook ataupun Instagram kami, sehingga Anda bisa lebih mengenal kami, Komunitas Saham Best. Terima kasih, sampai jumpa.